Hari ini kita ada perkuliahan untuk mata kuliah pengantar bisnis, dan di sini saya juga sekaligus ingin memperkenalkan diri, di mana nama saya sudah ada tercantum di PPT ya. Nama saya Triska Dewi Pramitasari, mungkin bisa dipanggil Bu Triska. Saya di sini kebetulan mengampu mata kuliah pengantar bisnis untuk semester 1, tepatnya yaitu untuk semester 1A dan 1F. Untuk pertemuan pertama, saya tidak langsung ke materi. Di sini untuk hari ini saya hanya bahas kontrak kuliah. Jadi kontrak kuliah yang akan dijalankan selama 16 pertemuan ke depan. Jadi di sini untuk yang pertama saya jelaskan tentang bukunya, buku literatur, buku yang dipakai sebagai pedoman pembelajaran mata kuliah pengantar bisnis. Buku apa sih yang dipakai? Di sini saya punya 5 referensi buku, jadi kalian bisa mencari di perpustakaan UNAS, atau kalau misalkan tidak ada, kalian mungkin niat untuk beli juga bisa, atau mungkin kalian juga bisa mencari di versi online-nya. Jadi kalian bisa cari untuk tambahan referensi selain PPT yang saya berikan di setiap pertemuan. Kemudian, selain buku literaturnya, di sini saya akan jelaskan sedikit tentang untuk apa sih kita mempelajari pengantar bisnis, tujuannya untuk apa. Kemudian, materinya itu yang kita bahas seperti apa sih? Apa sih yang kita bahas di dalamnya? Tentang apa, mengenai apa. Di sini untuk yang pertama, ya tentang tujuannya. Untuk apa sih kita mempelajari pengantar bisnis? Kenapa mata kuliah ini diberikan pada semester 1? Kenapa enggak di semester-semester selanjutnya? Tujuannya yaitu agar dalam perkuliahan, mahasiswa, khususnya di semester 1, diharapkan dapat menguasai prinsip, konsep, tujuan, dan kegunaan dari aspek-aspek dalam suatu bisnis atau usaha. Jadi, nanti itu di semester atas, kalian akan lebih spesifik lagi. Jadi, tidak hanya bisnis secara umum, tapi secara spesifiknya. Dilihat dari segi sumber daya manusianya, dari pemasaran, dari keuangan, akuntansi, ataupun dari produksi. Nah, di sini di semester 1 ini yang dibahas adalah secara global, secara umumnya seperti apa, jadi hanya dasarnya. Kemudian untuk deskripsi mata kuliah, seperti apa sih pengantar bisnis itu? Mata kuliahnya atau bab-bab yang dibahas di dalamnya itu apa saja sih? Di sini kita akan bahas tentang pengertian ruang lingkup bisnis, lingkungan bisnis, etika bisnis, tanggung jawab sosialnya seperti apa, kemudian pengelolaannya bagaimana, pengorganisasiannya, kemudian KWU atau kewirausahaannya. Jadi ada suatu bisnis atau memang usaha yang dia dirikan sendiri, dia kelola sendiri dan dia jalankan sendiri. Sampai yang terakhir, manajemennya, manajemen dalam usahanya. Seperti saya tadi bilang, ada 5 manajemen dalam perusahaan, yaitu adalah manajemen keuangan, kemudian manajemen produksi, pemasaran, kemudian akuntansi, dan satu lagi yaitu sumber daya manusia. Terus, nah ini adalah cara dosen, setiap dosen dalam memberikan penilaian. Prosedurnya seperti apa sih? Yang pertama adalah bobot penilaian. Untuk bobot penilaiannya di sini ada 4 nilai dari A sampai D dengan range yang berbeda. Jadi dosen memberikan poin A pada nilai akhirnya, yaitu jika total nilainya itu di atas 79. Dan sampai yang terakhir, poin D diberikan jika nilainya itu kurang dari 50. Nah, itu range untuk pemberian bobot penilaiannya. Sedangkan untuk kriterianya, di sini saya menggunakan 5 kriteria ya. Jadi ada 5 kriteria di sini. Yang pertama adalah kehadiran. Kehadiran itu adalah absensi. Jadi absensi kalian setiap pertemuan.
itu sebesar 15%. Kemudian keaktifan di sini adalah keaktifan kalian pada saat, misalkan setiap pertemuan kan saya lakukan diskusi, tanya jawab, ataupun pada saat diskusi kelompok. Jika kalian aktif, maka nilai di sini untuk poin B-nya adalah 15% dari kriterianya. Yang C adalah UTS 25%, tugas mandiri dan atau kelompok 20%, kemudian UAS-nya adalah sebesar 25%. Nah, ini totalnya adalah sebesar 100%. Ini total nilai yang akan kalian peroleh pada akhir semester 1. Kalau misalkan kalian nantinya ada yang keberatan ataupun ingin mengajukan saran, itu bisa nanti di forum kita diskusikan bersama. Jadi misalkan nih, kehadirannya jangan 15% dong Bu, 20% atau yang lain. Nanti kita diskusikan atau bahas di forum. Kemudian untuk schedule-nya, jadwal perkuliahan. Di sini saya langsung buat sebanyak 16 pertemuan. Dari pertemuan pertama saat ini, yaitu langsung penjelasan kontrak kuliah. Pertemuan kedua minggu depan, yaitu langsung kita bahas bab 1. Medianya seperti sama seperti ini. Jadi saya langsung share video PPT untuk bab 1 melalui Google Classroom. Kemudian nanti kalian bisa pelajari. Kalau misalkan ada yang kurang paham, kita langsung diskusikan di forum Classroom. Kemudian pertemuan 6 dan 7, ini ada diskusi kelompok. Jadi kalian nanti membuat kelompok sendiri, dibentuk sendiri, diskusi pada pertemuan 6 dan 7. Kemudian 8, UTS. Kemudian pertemuan selanjutnya, 9 sampai pertemuan ke-13, full materi. Kemudian 14 sampai 15, diskusi kembali. Dan 16 adalah UAS. Jadi totalnya itu ada 8 kelompok. Jadi nanti kalian akan dibentuk 8 kelompok, dibagi menjadi 8. Oke, ini untuk deskripsi tugas kelompoknya. Jadi apa yang kalian lakukan nanti untuk tiap kelompoknya, yaitu satu kelas nantinya kalian dibagi menjadi 8 kelompok. Kalian bebas menentukan sendiri, mungkin sesuai dengan lokasi rumah itu juga bisa. Jadi kan perkuliahan saat ini kan online. Jadi untuk mempermudah pengerjaan tugasnya, mungkin kalian bisa pilih satu kelompok yang memiliki lokasi rumah yang berdekatan. Itu bisa mempermudah pengerjaan tugasnya. Kemudian tugasnya ngapain sih? Di sini tugasnya adalah kalian diwajibkan membuat video tentang pemaparan bisnis atau usaha yang sedang digeluti atau dijalankan oleh kalian. Jadi misalkan nih, kalian ada punya usaha atau bisnis online, itu bisa dipakai. Jadi kalian di sini memaparkan atau menjelaskan tentang usaha kalian, mulai dari awal sampai akhir berjalannya seperti apa. Kemudian fokusnya yang dibahas di sini adalah hanya dalam satu aspek saja, satu bab saja. Tadi kan untuk total materi yang saya berikan ada 8 materi, sesuai dengan 8 kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu hanya bahas satu materi saja. Berarti video yang dipaparkan nanti, jadi hanya membahas satu aspek saja, sesuai dengan bab yang diberikan pada kelompok yang bersangkutan. Untuk penyampaiannya, di sini saya beri contoh 2 video, kalian bisa contoh salah satu dari sini, jadi sebagai referensi kalian. Tapi tidak harus sama seperti ini, sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing, itu bebas. Maksimal 30 menit yang nantinya kalian upload di YouTube, di-share, kemudian linknya kalian kumpulkan atau kalian kirim ke Google Classroom. Mungkin itu hanya yang tugas yang bisa diberikan untuk tugas masing-masing kelompok kalian. Kalau misalkan ada yang kurang paham, ada yang kurang dimengerti dari kontrak kuliah, atau mungkin ada yang ingin tanyakan, bisa langsung tanyakan di forum. Kurang lebihnya itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.